Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Nur Permadi dengan NIM A1C321049 dari kelas reguler B angkatan 21 Pendidikan Fisika. Di sini saya akan melakukan UTS Agama 2. Soal yang pertama, sebutkan rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan. Rukun Islam terbagi menjadi 5. Yang pertama, syahadat, kedua salat, ketiga zakat, keempat puasa, yang kelima haji. Rukun iman terbagi menjadi 6. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Rukun ihsan ini mencakup ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilaksanakan seolah-olah kita itu melihat Allah. Meskipun kita tidak dapat melihat Allah, namun sesungguhnya Allah itu menyaksikan apa yang kita perbuat. Rukun ihsan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama takwa, kedua tawakal, dan ketiga ikhlas. Lanjut soal yang kedua, tentang sifat wajib dan mustahil bagi Allah dan Rasul. Sifat wajib bagi Allah terbagi menjadi 20. Berikut sifat wajib bagi Allah. Wujud, kidam, baqaq, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basyiran, mutakaliman. Begitupun sifat mustahil bagi Allah terbagi menjadi 20. Yang pertama itu ada adam, hudud, fana, mumatsalatu lil hawadis, qiyamuhu bi khairihi, ta'adud, ajzun, karahah, jahlun, mautun, samamun, umyun, bu'mun, kaunuhu ajizan, kaunuhu karihan, kaunuhu jahilan, kaunuhu mayitan, kaunuhu ashama, kaunuhu a'ma, kaunuhu abkama. Selanjutnya, sifat wajib bagi Nabi terbagi menjadi 4. Yang pertama sidik, kedua amanah, ketiga tabligh, keempat fatanah. Sifat mustahil bagi Rasul terbagi menjadi 4 juga. Yang pertama itu ada kizib, kedua khianat, ketiga khitman, dan keempat ada baladah. Lanjut dengan soal yang ketiga, dengan membaca bacaan salat mayit. Salat mayit ini pertama dengan membaca niat untuk jenazah laki-laki dengan bacaan usalli ala hazal mayiti fardu kifayatin imaman ma'muman lillahi ta'ala. Sedangkan niat untuk jenazah perempuan dengan bacaan usalli ala hazihil mayitati arba'a takbiratin fardu kifayatin imaman ma'muman lillahi ta'ala. Lanjut dengan Allahu Akbar. Selanjutnya membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah itu membaca salawat Nabi, itu takbir yang kedua dengan bacaan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya pada takbir ketiga itu dengan membacakan doa jenazah. Untuk jenazah laki-laki dengan bacaan Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sedangkan untuk jenazah perempuan dengan bacaan Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Lanjut dengan membaca doa setelah takbir untuk takbir keempat. Doanya sebagai berikut. Allahumma lah tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Selanjutnya mengucapkan salam sembari memalingkan wajah ke kanan dan ke kiri dengan bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dengan soal yang keempat. Jelaskan apa itu yang dimaksud dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baiklah, akidah itu adalah persoalan penting dalam ajaran Islam, sebab hal tersebut menentukan baik buruknya perilaku seorang muslim. Penamaan akidah seorang muslim harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Secara bahasa, akidah berarti keyakinan atau kepercayaan, sedangkan secara istilah, akidah adalah sesuatu yang menjadi keyakinan dalam diri seseorang yang digunakan sebagai pedoman dan tuntunan hidup. Sehingga, akidah dapat mendasari setiap sikap, tingkah laku, dan segala hal yang dikerjakan oleh seorang muslim.
Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dalam buku Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan, hanya akidah yang benar disertai amal saleh yang dapat mengantarkan seorang muslim itu kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Dikutip juga dari jurnal Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia, antara Al-Asy'ariyah dan ahli hadis oleh Fauzi, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan aliran terbesar umat muslim di Indonesia bahkan di dunia. Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan golongan atau orang-orang yang mengikuti perilaku Nabi Muhammad dan para sahabat sesuai Al-Quran dan Sunnah. Menurut Syekh Hasim Asy'ari dalam kitab Zidayat Ta'liqat, kelompok ini terhimpun dalam 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, dan mazhab Hambali. Selanjutnya, adanya ajaran akidah tentunya memiliki tujuan untuk kebaikan umat manusia. Yang pertama, dapat memurnikan niat dan ibadah hanya kepada Allah Ta'ala semata, lalu memerdekakan akal dan pikiran, karena ketika seseorang tidak memiliki akidah, ia akan menyekutukan Allah. Yang ketiga, menenangkan jiwa dan pikiran. Selanjutnya, keempat, memiliki keteguhan dalam menghadapi setiap masalah. Yang kelima, membangun umat yang kuat, sebab umat yang memiliki akidah yang kuat akan selalu menegakkan agamanya bila terjadi sesuatu hal yang tidak diharapkan. Selanjutnya, soal yang kelima, jelaskan hubungan Islam dan ilmu pengetahuan. Islam memandang ilmu pengetahuan dalam suatu hal yang penting. Dalam mempelajari Al-Quran saja kita patut memiliki ilmu pengetahuan. Jadi, kebenaran bisa dicapai dengan ilmu pengetahuan. Bahkan dalam Al-Quran banyak yang menganjurkan umat Islam untuk berpikir erat hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Bahkan, kita bisa membuktikan sesuatu kebenaran itu dengan menghubungkan ilmu pengetahuan kita dengan proses berpikir tentunya. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk UTS agama yang kedua ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.